Kalau begitu, mari kita mulai. Vino, Julian, Aditya, ada yang salah. Tuan sudah mengatur kencan buta lain untuk kalian. Lanjutkan rapatnya. Jangan hiraukan dia, lanjutkan operasinya. Abaikan dia, terus syuting, lanjutkan. Anak sulungku, CEO perusahaan publik, bernilai lebih dari 100 juta dolar, anggun dan berwibawa. Ibuku terlihat seperti Dewi, menawan dan elegan. Anak keduaku, seorang dokter, keahlian medisnya cemerlang, berkelas dan luar biasa. Ibuku jago masak, lembut dan baik hati. Anak ketigaku, seorang selebriti papan atas, menawan dan gagah. Ibuku pintar mengurus rumah tangga, sangat penuh kasih sayang. Kamu bercanda. 3 anak laki-laki yang hebat, dan mereka masih butuh kencan buta. Ternyata kau hanya mengerjaiku. Jadi kau cuma mau cari ayah tiri? Aku tidak mau wanita yang punya anak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kau tidak percaya padaku? Kenapa anak ini persis seperti 3 anakku yang tidak tahu terima kasih saat kecil? Kok anak ini mirip banget dengan 3 anak laki yang tidak tahu terima kasih itu waktu kecil? Kakek, kebetulan sekali, kakek juga ditinggal kencan buta. Kamu anak siapa? Ibumu di mana? Leo, balik sini sekarang. Kemiripannya luar biasa. 3 anak durhaka itu tidak bisa punya anak semirip ini dengan mereka, meskipun mereka berusaha. Atau mungkinkah bahwa dia sebenarnya anak kandung salah satu dari mereka? Bagaimana mungkin? Kok enggak? Bates, tes DNA ini sekarang. Aku ingin lihat anak durhaka mana yang punya anak di luar nikah. Dia anakku? Bagaimana bisa ketiganya memiliki hubungan ayah anak? Bates, apakah ini mungkin secara ilmiah? Pak, ketiga tuan muda adalah kembar identik, jadi hasilnya valid secara ilmiah. Mungkinkah itu dari malam 6 tahun lalu? Katakan padaku, ini anak siapa? Dia anakku. 6 tahun lalu, aku pergi ke pesta koktail. Dan mabuk. Masa, Vino, dia pasti anakku. 6 tahun lalu, Aku pergi ke pesta, sebelum berangkat ke luar negeri dan mabuk juga. Omong kosong, dia jelas anakku. 6 tahun lalu, aku mengadakan pesta perayaan setelah memenangkan Golden Melody Award dan mabuk juga. Ini agak kebetulan tapi, masa iya waktu dan tempat yang sama kan? malam Natal di Grand Summit Hotel. Saya tidak peduli siapa di antara kalian yang memiliki anak ini. Dia tetap darah Sterling. Dia cucuku sendiri. Dia harus kembali ke akarnya. Budi, keluarkan pengumuman sayembara. Sekarang, kunci seluruh kota Riverdale. Kita harus menemukan cucu tertuaku. Setelah kita menemukan anak itu, kamu harus memberi saya penjelasan. Keluarga Sterling, keluarga terkaya, baru saja mengeluarkan sayembara untuk menemukan anak laki-laki berusia 5 tahun yang hilang tuan muda keluarga Sterling. Dilaporkan anak itu berambut keriting. Leo, kamu makan es krim diam-diam lagi. Tiara, ada apa denganmu? Seorang tamu mengeluh ada rambut di masakan. Kamu mau merusak reputasiku? Itu tidak mungkin. Aku selalu hati-hati. Aku tidak mungkin membuat kesalahan dasar seperti itu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mana mungkin palsu? Biarkan aku periksa. Nona, Vanessa, kamu lagi. Kalian saling kenal? Wah. Kalau bukan saudara tiriku yang diusir dari rumah? Pak, Vanessa selalu memusuhiku. Dia sudah menggunakan trik ini untuk mengacaukan beberapa pekerjaanku. Dia sengaja menjebakku. Oh, jadi kau bilang rambut ini milikku? Pak, ini penjelasan yang Bapak berikan? Apa Bapak masih ingin mengelola restoran ini? Nona Vance, santai saja. Tiara, minta maaf pada Nona Vance. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa aku harus minta maaf?
Siapa bilang aku ingin dia minta maaf? Aku ingin dia pergi dari sini. Vanessa, jangan keterlaluan. Tiara, kau dipecat. Pak, Semua orang di Riverdale City tahu bahwa Nona Vance dekat dengan keluarga Sterling, keluarga terkaya di sini. Dia adalah orang yang dipuja oleh 3 tuan muda. Usaha kecilku tidak bisa sembarangan membuatnya marah. Tiara, aku sudah bilang padamu 6 tahun lalu. untuk meninggalkan Riverdale City. Kau yang minta. Vanessa, kenapa kau harus begitu memusuhiku? Aku tidak tahan denganmu. Apa yang bisa kau lakukan? Pak, Bapak lihat itu. Dia sengaja menargetkanku. Tiara, maaf, jangan buat ini sulit bagiku. Tiara, jika kau tidak pergi, Tuan akan tahu pada akhirnya bahwa kaulah yang menyelamatkannya 12 tahun lalu, bukan aku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkan hidupku yang baik. Tiara, kenapa pulang kerja cepat? Vanessa sialan. Dia mulai lagi. Dipecat lagi. Maaf Leo. Mama harus cari kerja baru lagi. Tidak apa-apa, Mama. Aku sudah daftarkan Mama. Mama bisa pergi wawancara lusa. Keluarga Sterling sangat dekat dengan Vanessa. Apa mereka akan membiarkanku bekerja di sana? Anak itu. Vino, Julian, Aditya, kalian ngapain di sini? Vino, kamu lihat apa? Kamu ngapain di sini? Kudengar ada restoran influencer terkenal di sekitar sini. Jadi aku datang untuk mencobanya. Aku pikir kalau enak, aku bisa ajak kalian semua lain kali. Seseorang memang melihat seorang anak di sekitar sini yang cocok dengan deskripsi ayah kami, tapi ku dengar ibu anak itu baru saja berhenti kerja di restoran ini. Sepertinya kita terlambat selangkah. Leo, kamu kenapa bisa terluka? Pasti karena aku jatuh tadi. Aku tidak sengaja tergores. Kok bisa kamu sekeceroboh itu? Bukankah sudah kubilang, kondisimu berbeda dari yang lain. Sekali kamu terluka, sulit menghentikan pendarahannya. Maaf, Bu. Aku membuatmu khawatir. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Aku tidak menyalahkanmu, sayang. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Bu. Aku akan selalu bersamamu. Semua itu salah pria sialan itu. Dia membuat Leo mewarisi gangguan pembekuan darah sialan ini. Kalau aku tahu siapa dia, akan aku kuliti hidup-hidup. Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Carter, tunda pekerjaanmu saat ini. Pertama, periksa semua tempat di sekitar restoran di mana anak itu mungkin muncul. Kita harus menemukannya secepat mungkin. Tiara, penyakit darah Leo itu bawaan, tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Kedepannya, saya khawatir, kami masih perlu biaya besar untuk pengobatan, ibu harus siap secara mental. Tidak apa-apa, asalkan masih ada harapan. Uang? Kita cari aja. Ini resep barunya, bayar dulu. Kalau aku tahu, seharusnya aku minta keuangan bayar aku hari ini. Ini, aku bayar. Leo, dari mana kamu dapat uang itu? Di TK ada bazar kecil. Aku jual semua mainan yang Mama kasih. Bahkan Ultraman 3? Kesayanganmu? Iya, aku jual seharga $200. Mama nggak berguna. Tapi, jangan khawatir. Mama akan cari kerja secepatnya. Nanti Mama belikan lagi. Banyak-banyak Ultraman. Jadi Mama harus pergi ke wawancara itu di rumah Sterling. Aku yakin Mama pasti berhasil. Bagaimana kamu tahu? Karena aku sudah bertemu dengan Tuan. Kalau dia lihat Mama, dia pasti suka sama Mama. Siapa tahu, mungkin dia mau Mama jadi menantunya. Dasar nakal, memang Mama hebat. Tapi jangan asal bikin cerita. Meskipun kami merekrut pembantu, pintu keluarga Sterling tidak terbuka untuk sembarang orang. Nah, jika Anda memenuhi persyaratan berikut, maju ke depan. Tiara, jangan gugup. Aku pasti memenuhi syarat untuk jadi pembantu. Pendidikan minimal, sarjana atau lebih tinggi.
Bagaimana dengan seseorang yang tidak menyelesaikan kuliah? Aku hamil Leo saat tahun kedua kuliahku. Oke, langsung tersingkir dari awal. Usia maksimal 25. Bagaimana dengan aku yang 28? Pengalaman mengasuh anak atau pendidikan anak usia dini. Selamat, Anda lulus seleksi awal. Yang lainnya, terima kasih sudah datang. Wawancara hari ini selesai, kalian bisa pergi sekarang. Oh, siapa ini? Malu besar sampai ke keluarga Sterling. Halo, Nona Vance. Tiara, sepertinya kamu nggak ngerti bahasa Inggris sederhana. Berani sekali kamu menantangku di depanku. Aku hanya berusaha mencari nafkah. Aku nggak ada waktu buat memprovokasimu. Tolong, seret wanita ini keluar. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki di rumah Sterling. Nona Vance, apa yang Anda? Wanita ini terkenal suka mencuri. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran yang baik. Aku akan pergi sendiri. Berhenti. Ada apa? Julian, kalian tidak tahu bahwa Tiara adalah wanita yang tidak tahu malu. Dia hamil di luar nikah. Dan anaknya sudah berusia 5 tahun. Orang seperti dia tidak pantas melangkah ke keluarga Sterling. Kamu juga punya anak berusia 5 tahun? Ya, tapi Leoku bukan anak haram. Dia. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Saya bekerja sebagai koki. Dan saya juga belajar sendiri pengobatan tradisional Tiongkok selama beberapa waktu. Tiara, kamu boleh tinggal. Vino, kriteria perekrutan pembantu di keluarga Sterling, dia tidak memenuhi satupun. Kalau begitu dia tidak perlu jadi pembantu. Kebetulan, kami perlu merekrut ahli gizi. Tiara bisa memasak dan tahu pengobatan Tiongkok, dan dia juga kebetulan memiliki seorang putra seusia dengan tuan muda. Ini seperti anugerah. Tiara, selamat datang di tim. Saya akan bekerja keras. Tiara, jangan sombong. Aku belum selesai denganmu. Tiara, ini atas perintah 3 tuan muda. Dapur pribadi Anda? Saya punya dapur sendiri? Ya, keluarga Sterling besar. Makanan sehari-hari disiapkan di dapur utama di belakang. Anda adalah ahli gizi pribadi tuan muda. Tuan muda masih kecil, jadi bahan dan peralatannya perlu terpisah dari milik orang dewasa. Apakah saya hanya untuk tuan muda? Kali ini, keluarga mempekerjakan pembantu baru, semuanya disiapkan untuk menyambut tuan muda. Kata orang, semua jalan menuju Roma, tetapi beberapa orang lahir di Roma. Tuan muda keluarga Sterling ini tidak berlebihan untuk mengatakan dia mewarisi tahta. Mary, tuan muda yang mana yang menjadi ayahnya? Saya juga tidak yakin. Selamat siang, Aditya. Ada yang bisa saya bantu, Aditya? Saya ingin menyiapkan hadiah untuk anakku. Kamu punya pengalaman. Ikut saya untuk memilihnya. Jadi itu anak Aditya? Biasanya, anak laki-laki suka kendaraan konstruksi. Seperti ekskavator, truk pemadam. Yang ini. Bungkus semuanya untukku. Anak-anak seusia Leo juga suka superhero. Seperti Ultraman, Buzz, Lightyear. Oke, bungkus semuanya. Yang ini. Bungkus yang ini juga. Wah, pasti enak jadi orang kaya. Dia beli mainan mahal tanpa berpikir 2 kali. Kamu suka, ya? Tidak. Aku tidak mampu beli mainan semahal itu. $3.000. Itu cukup untuk biaya medis Leo dalam waktu lama. Tapi Leo pasti suka sekali. Berhenti ngiler. Ini. Ambil. Tunggu apa lagi? Kalau suka, ambil aja. Berikan pada anakmu. Anggap saja tip dariku. Aku murah hati. Kamu harus bersyukur anakmu beruntung. Dia seusia dengan anakku. Itu keberuntungannya. Aku akan berterima kasih atas berkah ini, atas nama Leo. Lupakan. Terlalu merepotkan. Aku akan beli toko ini darimu. Mulai hari ini, kamu bekerja untukku.
stok mainan baru lagi. Nanti, anakku bisa langsung ambil mainan apa saja yang dia mau. Oh, dan anaknya juga. Asal dia tidak bertengkar dengan anakku. Anaknya juga bisa ambil mainan apa saja yang dia mau. Terima kasih, Pak. Bos Ren. Aditya ini tampaknya tidak bisa diandalkan. Tapi dia baik banget sama anak-anak. Andai saja Leo punya ayah seperti itu. Tiara, sedang sibuk? Ah, Julian. Kamu tidak perlu gugup. Aku hanya ingin minta pendapatmu tentang makanan herbal untuk anak-anak. Saat anakku kembali suatu hari, aku ingin dia mencoba masakanku. Anak, ayah tuan muda itu ternyata Julian. Pseudostellaria, Ophiopogon, dan Astragalus. Ini adalah ramuan umum dalam TCM untuk limpa dan lambung yang lemah. Ya, tuan muda seusia dengan Leoku. Ini waktu yang tepat untuk memperkuat limpa dan lambungnya. Rencanaku adalah untuk makanan sehari-hari tuan muda. Pertama-tama menambahkan ramuan tonik hangat untuk membantu membangun fondasi yang kuat untuk kesehatannya. Tiara, pekerjaan utamamu adalah koki. Bagaimana kamu bisa terjun ke belajar pengobatan Tiongkok? Sejujurnya, Leoku sudah lemah sejak kecil, dengan imunitas yang lemah. Kami sudah menghabiskan banyak uang untuk biaya medis. Sepertinya penyakit berkepanjangan membuat seseorang jadi dokter. Lama sakit jadi dokter. Ungkapan yang bagus. Bagian mana yang harus saya mulai? Tulang belikat atau tulang leher? Tidak, Julian. Kamu seorang dokter medis. Tanganmu untuk memegang pisau bedah. Aku yang akan mengerjakan pekerjaan kotor ini. Keduanya pisau, sama saja. Di ruang operasi, aku dokter, sekarang, aku hanya seorang ayah dari seorang anak. Tapi soal menjadi ayah, aku pemula. Aku pasti perlu minta saran dari Tiara. Semoga kamu tidak keberatan. Tentu saja tidak. Julian, kamu baik dan lembut. Aku senang membantu. Benar-benar calon suami. Siapa yang tidak iri? Kapan Leoku punya ayah yang lembut juga? Ngomong-ngomong, kamu baru bilang anakmu lemah sejak kecil. Penyakit apa itu? Oh, itu penyakit genetik bawaan. Cukup rumit. Kalau ada kesempatan, bawa dia ke aku, biar aku lihat apakah bisa membantu. Benarkah? Kamu mau memeriksa Leo? Tidak masalah sama sekali. Ajari aku lebih banyak masak sebagai imbalan. Atas nama Leo, terima kasih, Julian. Vino, kamu, kenapa kamu diam saja? Tiara, akhir-akhir ini kamu dekat dengan Julian dan Aditya? Vino, jangan salah paham. Aku tidak bermalas-malasan. Aku tidak punya maksud lain. Hanya saja, aku punya anak yang usianya hampir sama dengan tuan muda. Mereka meminta tips mengasuh anak dariku. Jadi, apa mereka tanya padamu? Aditya membelikan banyak hadiah untuknya. Julian belajar membuat makanan obat. Dia ingin memasak sendiri untuknya. Apa yang dibeli Aditya? Tulis semuanya untukku, jangan ada yang terlewat. Carter sudah mengirimkan info padamu. Belikan aku satu dari setiap barang di daftar itu. Kalau mereka tidak punya yang sama, belikan yang lebih mahal dan lebih bagus. Vino, apakah kamu meniru pekerjaan orang lain? Belum lihat sebelumnya? Tapi itu nggak bisa kulakukan. Kalau aku harus masak sendiri, maka Tiara, kamu akan dipecat. Kamu benar, Vino. Aku pasti akan bekerja lebih keras. Aku tidak peduli apa yang dikatakan Julian dan Aditya padamu. Kamu perlu tahu satu hal, akulah ayah kandung tuan muda. Ah? Kamu suka sekali bilang ya? Kamu bilang 2 kali. Bukan, aku pikir. Keluargamu benar-benar berantakan. Apa katamu? Maksudku, kalian bertiga saudara rukun sekali. Julian dan Aditya sama-sama anggap anakmu seperti anak sendiri. Leo, jadilah anak baik ya. Hari ini festival lampion, keluarga Sterling mengadakan pesta makan malam. Ibu akan pulang larut. Bagaimana kalau kamu pergi ke rumah ibu kepala sekolah dan menonton kartun, ya? Anakmu? Maaf, Vino. Karena hari libur, kenapa kamu tidak membawa anakmu juga? Supaya aku bisa melihat seperti apa rupa anak berusia 5 tahun. Terima kasih, Vino. Kamu orang yang sangat baik. Lucu, ada seseorang yang benar-benar memanggilku orang baik. Ma, Wah, ini si manis siapa? aku kelihatan bagus. Aku tampil di tarian festival lampion hari ini. Kamu kelihatan hebat. Leo kita yang terbaik. Leo sangat menggemaskan. Iya, anak ini benar-benar menyenangkan. Leo, aku harus pergi mengurus beberapa hal. Kamu harus jadi anak baik. Jangan lari-lari. Kamu tahu, kamu punya kelainan pembekuan darah. Kamu nggak boleh terluka. Kalau kamu mulai berdarah, nggak akan berhenti. Aku tahu, Ma.
Kelainan pembekuan darah? Keberuntungan besar untukku. Hei, kenapa nggak lihat jalan? Kamu nabrak aku. Leo, Ma, aku sudah jadi anak baik. dia mendorongku. Jangan takut, Leo. Mama akan bawa kamu untuk dibalut. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Tiara, anakmu menabrakku dan membuat bajuku kotor. Aku belum selesai denganmu. Vanessa, aku akan membuatmu membayar untuk menyakiti Leo. Sekarang kau sebaiknya minggir. Siapa dia pikir dirinya? Berbicara seperti itu pada Vanessa? Vanessa adalah tamu penting keluarga Sterling. Dan pelayan rendahan. Berani bicara begitu sombong? Dia hanya seorang pelacur yang hamil di luar nikah. Tiara, kau mengandung anak yang tidak jelas asal-usulnya. 3 tuan muda keluarga Sterling mengasihanimu dan membiarkanmu memasak untuk tuan muda. Jangan bilang kau pikir si kecilmu adalah tuan muda. Vanessa, aku tidak akan membiarkanmu menghina anakku. Nah, Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kami tidak pernah melihat ayah anakmu selama bertahun-tahun. Apa dia jika bukan anak haram? dia bukan. Lalu siapa ayahnya? Jika dia nyata, biarkan kami melihatnya. Mary, apakah anak Tiara sudah tiba? Ya, dia sudah tiba. Anak itu pintar dan menggemaskan. Tiara, ini makan malam keluarga Sterling. Kau, seorang pelayan, berani membawa anak dengan ayah yang tidak jelas. Dan membuat keributan? Vino setuju untuk membawa Leo ke keluarga Sterling. Apa hakmu ikut campur? Karena akulah yang paling penting bagi 3 tuan muda. Bahkan di rumah ini, akulah yang berhak memutuskan bawa anak ini. Dan buang dia ke tempat yang tidak terlihat. Jangan biarkan dia menyinggung tuan dan 3 tuan muda. Lepaskan. Kemana kalian membawa Leo? Ibu, Lepas aku. Ah, Leo, Vanessa, jangan sakiti Leo. Mama, Leo takut. Leo, jangan takut. Mama di sini. Jangan buang-buang waktu, Tiara. Aku hanya membiarkan anakmu beristirahat di sana sebentar. Kenapa buru-buru? Leo punya gangguan pembekuan darah. Jika dia terluka dan tidak diobati, dia bisa kehabisan darah. Vanessa, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Jangan percaya omong kosong gangguan pembekuan darah itu. Tidak ada penyakit konyol seperti itu. Berikan kuncinya. Vanessa, jika kau ingin melukai seseorang, lakukan padaku. Leo hanya anak berusia 5 tahun. Kau akan membunuhnya. Kau mau kuncinya? Baik. Selama kau bisa mencabutnya dengan tangan kosong, aku tidak akan menghentikanmu. Mama, Leo kedinginan. Bukankah kau hebat? Kenapa saat menyangkut anakmu, kau bahkan tidak mau melakukan hal kecil ini? Leo sangat kesakitan. Mama, tolong Leo. Leo, Mama pasti akan menyelamatkanmu. 3 tuan muda sudah datang. Tuan-tuan muda, tolong, selamatkan Leo. Dia terluka. Vanessa menguncinya di dalam ruangan. Leo, jangan takut. Mama di sini. Julian, coba lihat dia. Lukanya tidak besar. Tapi gejalanya, kenapa mirip sekali dengan gejalaku? Dan, Julian, Leo punya gangguan pembekuan darah. dia juga punya. Ada apa? Tidak apa-apa. Ini obat khusus kerja cepat untuk menghentikan pendarahan. Ini khusus untuk gangguan pembekuan darah. Jangan khawatir. Mary, bawa kotak P3K. Biarkan aku membalutnya. Ada apa di sini? Vanessa, lagi apa kamu? Aku tidak melakukan apapun, Aditya. Hanya saja anak ini terlalu liar. Dia menabrakku duluan. Lalu dia jatuh. Aku lihat dia kurang sehat. Aku cuma mau membawanya ke kamar untuk istirahat. Vanessa, kamu masih berbohong. Berani-beraninya kamu memukulku? Kamu hanya pelayan. Apa hakmu memukulku? Aku bilang, jangan coba-coba batas seorang ibu. Tidak peduli seberapa sering kamu menargetkanku sebelumnya, aku bisa memaafkannya. Tapi kamu menyakiti Leo, jadi aku tidak akan membiarkanmu lolos. Vino, lihat dia. Kita masih di rumah Sterling. Dia berani memperlakukan aku seperti ini di depanmu. Jadi kamu memang tahu ini rumah Sterling. Vanessa, kamu pikir kamu siapa?
Berani-beraninya kamu menindas anggota keluarga Sterling. Vino, tidak, aku tidak. Mereka. Apa kebenarannya? Kita akan tahu dengan mengecek, bukan? Mary, putar rekaman CCTV. Apakah ini yang kamu bicarakan? Dia memukulmu duluan? Aku, Aditya. Kamu tidak kenal anak ini. Cukup, Vanessa. Kamu biasanya menggunakan nama kami untuk Seenaknya di luar. Itu tidak masalah. Tapi, hari ini, kamu bahkan mengejar. seorang anak polos berusia 5 tahun. Dan tidak mau melepaskannya. Orang sekejam ini tidak diterima di keluarga Sterling. Silakan pergi. Vino, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Tuan selalu menyayangiku. Jika dia tahu, dia akan marah padamu. Kamu tidak perlu menggunakan ayah kami untuk mengintimidasi kami. Dia sudah tua, tidak bodoh. Dia masih bisa membedakan benar dan salah. Jika kamu tidak pergi sendiri, aku akan panggil satpam. Leo, apa kamu merasa lebih baik? Leo, ada apa? Kita harus membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Para tuan muda, tuan sudah kembali. Mary, aturlah. Ayo keluar. Kenapa kamu malu? Di usia saya, malu pakai baju begini. Apa yang kamu tahu? Ini yang dipakai anak muda. Kamu harus belajar dari ini. Saat cucuku kembali, kamu akan pakai begini setiap hari untuk bermain dengannya. Anak itu. Apa yang terjadi pada anak itu? Bagaimana dia bisa terluka parah? Orang yang menggendong anak itu, sepertinya salah satu pelayan kita. Mary bilang padaku, ahli gizi baru tidak punya siapapun untuk merawat anaknya. Vino membuat pengecualian dan mengizinkannya membawa anaknya ke kantor. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang wanita membawa anak ke kantor? Apa gunanya ayahnya? Dr. Green, bagaimana Leo? Oh, Jumlah trombosit Leo turun drastis sejak terakhir. Dia semakin parah. apakah ada rencana perawatan? Saya tidak begitu paham. Saya sudah menggunakan semua obat yang tersedia. Namun, rumah sakit kami baru saja mendapatkan Dr. Sterling yang sangat kompeten. Dia seorang ahli hematologi. Dut, Anda harus menemuinya. Dr. Sterling, Di hari libur seperti ini, kekacauan besar terjadi di rumah. Ini semua salahmu. Kamu terlalu memanjakan Vanessa. Kamu membiarkannya bertingkah liar. Meski begitu, dia adalah penyelamatku. 12 tahun lalu, tekanan darahku melonjak. Jika gadis muda itu tidak lewat dan memanggilkan ambulans untukku, kalian bertiga akan menjadi yatim piatu. Satu persatu, Bapak mau membalas budi pertolongan nyawa, ada banyak cara. Kau pikir aku mau ini? Kalian bertiga sudah setua ini. Dan tidak ada yang menikah. Jangan samakan aku dengan mereka. Aku tidak berencana jadi bujangan. Maksudku, aku sudah punya anak. Masa aku mati sendirian? Soal anak itu siapa punya, masih belum jelas, kan? Cukup. Kalian hanya bisa bicara. Begitu peduli sama anak orang, tapi cucu sulungku belum ditemukan. Kalian semua tidak berguna. Jangan dimasukkan hati, tuan muda. Sebenarnya, tuan, Bates. Di umurmu segini, berpakaian seperti ini, tidak malu? aku, Vino, aku tidak bersalah. halo, saya perlu bertemu Dr. Hartono. Maaf, jadwal Dr. Hartono sudah penuh selama sebulan. Sebulan, bisa masukkan saya? Anak saya sakit parah. Dia nggak bisa nunggu selama itu. Semua yang menemui Dr. Hartono. Sakit parah. Kamu nggak bisa seenaknya minta slot tambahan. Kamu pikir kamu siapa? Leoku benar-benar nggak bisa nunggu. Kamu daftar atau tidak? Kalau tidak, jangan buang waktu kami. Kami masih antre. Mama, itu Paman Julian. Itu benar-benar Julian. Leo, kita selamat. Mama akan bawa kamu ke keluarga Hartono untuk bertemu Pak Hartono. Apa hubungan ibu dan anak itu dengan keluarga Hartono? Mereka bisa langsung menemui Dr. Hartono. Kudengar Dr. Hartono sedang mencari putranya yang hilang lama. Anak ini benar-benar mirip Dr. Hartono. Anak mana yang panggil ayahnya sendiri Paman? Dr. Sterling sudah datang. Paman.
Leo, ngapain di sini? Mama di mana? Anak ini beneran kenal Dr. Sterling? Lihat, Dr. Sterling sedang menggendong anak ini. Mereka makin mirip, kan? Mama bawa aku daftar. Aku nggak nyangka, dokter yang harus Leo temui adalah kamu. Dr. Sterling, Anda kenal anak ini? Julian, Tiara adalah teman saya. Untuk perawatan Leo, kamu bisa datang ke saya kapan saja, tidak perlu daftar. Leo, buka mulutmu dan katakan ah. Tiara, kalau boleh saya tanya, di mana ayah Leo? ayah Leo? Saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja, Leo memiliki kelainan pembekuan darah bawaan yang kemungkinan besar diturunkan secara genetik. Jadi saya penasaran apakah ayah Leo juga memiliki kondisi yang sama. Leo tidak punya ayah. Pak Sterling, kata mama ayah Leo pergi ke tempat yang sangat jauh. Dia tidak akan pernah kembali. Maaf, saya tidak tahu. Jadi suami Anda. Omong kosong. Julian, Anda salah paham. Ayah Leo dan saya hanya melakukan hubungan 1 malam. Selama ini saya dan anak saya hanya berdua. Hubungan 1 malam? Maksud Anda 6 tahun yang lalu? Mungkinkah dia? Julian, lihat apa yang aku bawakan untukmu. Tiara, apa yang kamu lakukan di sini? Kau menghantuiku seperti hantu. Cukup, Nona Vance. Leo adalah pasienku, tolong tunjukkan rasa hormat. Julian, aku tahu kamu marah tentang insiden festival Lentera. Jadi, hari ini aku sengaja membuat sup ayam untuk minta maaf. Kok tega? Kau menyakiti Tiara dan Leo. Kau harus minta maaf pada mereka. Apa haknya? Kau gila? Apa? Ini rumah sakit. Kalau kamu sakit, periksakan ke dokter. Kalau tidak, jangan halangi aku dari pasienku. Silakan pergi. Julian, Keluar. Julian, apakah Leo perlu dirawat inap sekarang? Belum untuk sekarang. Aku akan meresepkan beberapa obat khusus, dikombinasikan dengan riwayat penyakitnya sebelumnya, aku akan menyusun rencana perawatan yang terperinci. Ini akan memakan waktu beberapa hari. Tapi sekarang musim flu, Leo memiliki sistem kekebalan yang lemah, jadi ia perlu tetap hangat. Setiap kali ia pergi keluar, sebaiknya ia memakai masker. Ibu, bisakah kita pulang sekarang? Oke, terima kasih Julian. Dr. Green, kirimkan hasil tes Leo kepadaku, aku perlu tahu semua informasi biologisnya. Pak, kami menemukan alamat Tuan Muda. Benarkah? Bawa aku ke sana cepat. Aku ingin pergi sekarang, untuk membawa cucu kesayanganku kembali. Aditya, aku salah. Tolong buka pintunya. Aku sudah berdiri di sini sepanjang hari. Kakiku sakit sekali. Apa kamu yakin Tuan sudah menemukan anak itu? Aditya, Nah, mari kita lihat. Apa sih yang bisa membuat keluarga Sterling repot sekali seperti ini? Aditya, kenapa kamu juga di sini? Tentu saja aku mengikutimu, Vino dan Julian. Mereka mengobrak-abrik kota Riverdale. Tapi pengalaman lebih berharga. Bapak punya sumber terbaik, Pak. Aku hanya perlu mengawasi Bapak. Kau sedang bermain tipu. Ada orang di rumah? Ada yang di sana? Bapak cari siapa? Penyewa di 2004 mengakhiri sewa kemarin. Kontraknya berakhir? Mereka sudah pindah. Apakah itu seorang wanita muda dengan anak berusia 5 tahun? Kita kembali melewatkan mereka. Aditya, perempuan itu tidak baik. Pasti dia sengaja melakukannya dulu. Hanya untuk uang sterling. Diam. Aditya, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Sejak Tiara itu muncul, semuanya berubah. Kita sudah pulang. Tiara, ini kamu. Pak Sterling, Aditya, apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah Tiara itu yang mereka cari? Itu pasti bukan kebetulan. Cucu tertua saya. Mama, aku pernah melihat kakek ini sebelumnya. SST, Leo, jangan ngomong ngawur. Mama bisa kena potong gaji. Tapi, aku benar-benar pernah melihatnya, Mama. Tiara, kamu tinggal di 204? Tidak, aku tinggal di 201. Ada apa? 201. Sudah aku bilang. Bagaimana mungkin? Tiara, Bates, ayo pergi. Kirim lebih banyak orang untuk terus mencari. Aditya, bisakah kita pulang sekarang? Aditya, Berkotek, apa kamu ayam? kamu sangat menyebalkan.
Tiara, ini lagi-lagi karena kamu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saya ingat wanita yang punya anak itu tinggal di 201. Kalian pada ngeliatin apa? Silakan duduk, Aditya. Silakan duduk, Om Aditya. Apakah kamu kenal tetangga di sekitar sini? Pernah lihat orang di kamar 204? Setiap hari saya pergi pagi dan pulang malam. Jarang ketemu tetangga. Sudahlah. Hei, nak, sini. Ini, untukmu. Wow, Bu. Lihat, ini 3. Leo, bilang terima kasih sama Pak Sterling. Terima kasih, Om Aditya. Dasar bocah. Dia sebenarnya lumayan imut. Aditya, aku mau mulai masak. Mau? Tentu, aku lagi jaga badan akhir-akhir ini. Aku nggak banyak makan, jadi jangan kebanyakan, ya? Hah? Kan, aku sudah di sini. Aku setidaknya bisa dapat makan, kan? Oh, segera. Aku kerjakan sekarang. Kenapa? Kalian berdua tidak makan? Aku sudah memutuskan, Tiara. Aku ingin menjadi ayah Leo. Aditya, itu agak gegabah. Apa yang kamu pikirkan? Maksudku, Leo dan aku benar-benar cocok. Setelah aku menemukan anak kandungku, aku akan menjadikan Leo sebagai anak angkatku. Leo sangat menggemaskan. Dia pasti akan menjadi sahabat yang baik dengan anakku. Aku pergi dulu. Di luar dingin. Kembalilah. Selamat tinggal, Aditya. Ayo main lagi lain kali. Paman Aditya baik banget juga. Iya, kan Bu? Aku penasaran, apakah ayahku sebaik dia? Maaf, Leo. Ini salahku. Pertama, aku tidak sengaja jatuh, menyebabkan kamu lahir prematur 2 bulan, mengakibatkan kekurangan bawaanmu, dan membuatmu lemah dan sakit-sakitan. Lebih parah lagi, kamu sudah kekurangan kasih sayang ayah selama 5 tahun. Bu, kamu tidak mengecewakanku. Memiliki kamu sebagai ibuku sudah cukup bagiku. Kamu ibu terbaik di dunia. Bahkan 3 ayah pun tidak bisa menandingi. Aku akan bekerja lebih keras lagi untuk mencari uang, agar bisa menyembuhkan penyakitmu lebih cepat, dan membelikanmu banyak mainan. Aditya tidak sempat melihat anak itu. Oke, paham. Karta, naikkan gaji Tiara. Dia punya anak sakit, tidak mudah baginya. Baru beberapa hari, Julian dan Aditya sekarang sepenuhnya di pihak Tiara. Sihir apa yang dimiliki wanita itu? Vanessa, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu harus segera mengamankan posisimu. Berhenti menggantung 3 bersaudara Sterling. Atau kamu tidak akan mendapatkan satu pun. Ya, Vanessa, Julian dan Aditya, mereka tidak penting. Yang tertua, Vino, adalah pewaris keluarga Sterling. Kamu harus mencari cara untuk memegang erat Vino. Cara apa? Sekarang ketiganya melirikku dengan sinis. Mereka membuatku kehilangan muka di depan teman-temanku. Kamu bodoh? Jadikan saja sudah pasti. Cepat atau lambat kamu akan jadi Nyonya Vino Sterling. Maksudmu? Jadi, gimana? Apa Vino sudah minum supnya? Kamu lihat sendiri? Dia tidak curiga, kan? Enggak. Tapi Nona fans, apa ini tidak apa-apa? Kalau Vino tahu. Kamu takut apa? Setelah aku jadi Nyonya Vino Sterling, kamu pikir aku nggak bisa lindungin kamu? Pergi, sekarang. Vanessa. Tiara, apa kamu sudah gila? Vanessa, kamu pernah menaruh rambut di makananku. Kamu membuatku dipecat. Kali ini kamu membius supku. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Dengar, kali ini aku nggak akan tahan sama kamu. Kalian berdua sedang apa? Bukan aku. Vino, perempuan ini gila. Jangan percaya dia. Tiara, keluar dari sini. Vino milikku. Vino, kamu nggak apa-apa? Kamu tahu dia membiusku dengan apa? Dia tidak bermaksud meracuni kamu. Kamu wanita bodoh. Perasaan ini, siapa kamu?
Bau badannya sama seperti wanita dari 6 tahun lalu. Dan aku menemukanmu. Tunggu. Orang ini, bagaimana dia bisa punya wajah setampan itu? Tiara, tolong aku. Oke, aku akan membantumu. Kamu harus sadar sekarang. Tiara, beraninya kau. Vino, aku suka cowok ganteng, tapi aku nggak akan melakukan hal memanfaatkan kelemahan orang. Kau cuma minta aku bantu, dan itulah yang kulakukan, kan? Keluar. Oke, aku akan panggil Julian untukmu, sekarang juga. Dia ahli di bidang medis. Dia pasti bisa memberimu penawarnya. Kembali. Aku sudah cukup malu karena diracun. Jika kau bilang pada Julian, aku akan semakin dipermalukan. Ya, kau tetap berendam saja ya. Aku pergi sekarang. Vino, Jika ada yang tahu kau menjebloskanku ke bak mandi, aku akan sangat dipermalukan, jadi kau tetap di sini. Kau tidak pergi kemanapun. baik. Aku tidak akan pergi kemanapun. Tiara, 6 tahun lalu, malam Natal, di mana kau? Apa? Sulit bilang? 6 tahun lalu, pada malam Natal, ibuku meninggal dunia. Maaf. Tiara, Vino, Julian, Aditya, Kalian sampai di sini cukup cepat. Vino, apa kamu manusia? Ada yang memberimu obat. Kenapa kau melibatkan Tiara dalam hal ini? Siapa saja bisa, tapi bukan Tiara. Dia sudah jadi ibu. Jika terjadi sesuatu di antara kalian, bagaimana dengan anaknya? Kamu juga tahu dia sudah jadi ibu? Lalu kenapa kamu begitu peduli padanya? Baiklah, kalian bicara saja. Aku pergi dulu. Kamu lagi apa? Aku penyelamat, Tuan. Ah, Tiara, kamu sudah berulang kali mengacaukan rencanaku. Kamu akan bayar untuk ini. Siapa di sana? Vanessa, kamu lagi apa? Tiara, aku sudah muak denganmu. Hari ini, kita selesaikan semua urusan, lama dan baru. Jangan sakiti Leo. Karena kamu menolak pergi dari kota Riverdale, maka aku akan mematahkan lengan dan kakimu. Kalian berdua, aku akan melemparkan kalian keluar, sehingga kalian bahkan tak bisa merangkak kembali. Kali ini, mari kita lihat, apakah salah satu dari 3 tuan muda keluarga Sterling bisa menyelamatkanmu sekarang. Hasil tes Leo sudah lengkap di sini. Dr. Sterling, Anda juga RH negatif, kan? Ya? Ada apa? Tidak, hanya kebetulan aneh. Kalian berdua memiliki gangguan pembekuan darah, dan dia juga RH negatif. Apa? Dia juga RH negatif. Ya, dengan kemungkinan sekecil itu, dia bisa saja anak kandungmu. Aditya, Aku salah. Ada apa? Kamu terlalu terburu-buru. Aku salah nomor kamar. Orang yang kita cari tidak ada di 204, itu 201. Apa? Jadi, Leo, Aku kembali dan mengeceknya. Anak itu lahir prematur. Jika dia tidak lahir lebih awal, kronologinya akan cocok sempurna. Aku tahu ini bukan kebetulan, dia bahkan memiliki tanda lahir yang persis sama denganku. Pak Sterling, saya sudah menyelidikinya. 6 tahun lalu pada malam Natal, memang benar hari meninggalnya Ibu Tiara. Tapi malam itu, dia sedang mengantar makanan di Hotel Grand Summit, dan entah kenapa, dia melewatkan momen terakhir ibunya. Dia tidak kembali ke rumah sakit sampai pagi harinya. Hotel Grand Summit. Tiara. Itu dia. Leo adalah anakku. Orang jahat! Orang jahat! Lepaskan aku! Vanessa, mengapa kau mencoba menghancurkan kami? Kau tidak perlu tahu. Kau hanya perlu tahu bahwa tidak ada seorang pun, bahkan Tuhan sendiri, yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Karena kau sangat menyayangi anakmu, mulai saja darinya. Lakukan sekarang, patahkan tangannya. Tidak. Lepaskan dia sekarang.
Hentikan. Leo, kau baik-baik saja? Kau terluka? Kau baik-baik saja? Tiara, kau baik-baik saja? Aku hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Itu saja. Saya tidak melakukan apapun. Aditya, Bagaimanapun juga, dia menyelamatkan nyawa Tuan. Ya, Aditya. Karena aku menyelamatkan nyawa Tuan, tolong lepaskan aku kali ini. Aku tidak akan mengulanginya lagi. keluar. Kamu baru biarkan dia pergi begitu? Aku tak akan biarkan keluarga Vance lepas begitu saja. Tapi sekarang, kita ada urusan lebih penting. Urusan lebih penting? Saya ayah anak itu. Ya, dia cucu tertua kakek. Kakek akhirnya menemukanmu, sayang. Tapi, kakek punya 3 anak laki-laki. Jadi yang mana ayah Leo? Tepat, Tiara. Dari ketiga anakku yang durhaka. Siapa ayah Leo? Bagaimana kalau aku bilang aku tidak tahu? Malam itu, aku kehujanan dan demam tinggi, sampai benar-benar tidak sadar. Ruangan gelap gulita, jadi aku bahkan tidak melihat wajah ayahnya. Bagaimana dengan tes DNA? Sudah dilakukan. Tiara, ketiganya cocok secara biologis. Mustahil. Aku yakin hanya ada satu pria malam itu. Maksud saya, 3 tuan muda adalah kembar 3 identik. Jadi, secara biologis, tidak mungkin membedakan mereka. Benar? Serius? Kembar 3 identik yang tidak mirip sama sekali cukup langka ya? Baiklah, Tiara adalah ibu Leo. Jadi dia harus diperlakukan sebagai menantu keluarga Sterling. Bates, urus persiapannya. Mulai sekarang, Tiara tinggal bersama kami. Ya, Tiara, kamu juga bekerja keras. Antarkan tuan muda ke kamarnya untuk beristirahat. Kami pamit sekarang. Terlepas dari kebenarannya, Leo tetaplah cucu keluarga Sterling. Soal istri siapa Tiara, urus sendiri di antara kalian. Tuan, Kamu seperti hantu. kira para tuan muda akan bertengkar? Mereka sudah bertengkar. Leo sebenarnya dari keluarga Sterling, lalu pria itu dari dulu. Tiara, kenapa kamu tidak bisa mengingat apapun? Aku datang. Ibu Vino Sterling. Ini hadiah dari Vino. Ibu Julian Sterling. Ini hadiah dari Julian. Ibu Aditya Sterling. Ini dari Aditya. Ibu Vino Sterling, Ibu Aditya Sterling. Ups, aku lupa kunciku. Pintu depan keluarga Sterling pakai kunci digital. Oh, iya. Kalau begitu aku tidak perlu mencarinya. Kamu menghindariku? Aku juga menghindari kalian bertiga. Setiap satu dari kalian. Mana mungkin, Julian? Itu cuma khayalanmu. Kamu bisa berhenti memanggilku Julian sekarang. Aku ayah Leo. Ahem, apa yang membuatmu begitu yakin, kau ayah Leo? Karena, lupakan. Ayo bicara bisnis dulu. Aku punya seorang teman. Di bidang hematologi, Dia figur legendaris yang langka. dia sudah kembali ke negara ini kali Dan ini. dia mengundangku menjadi pembicara tamu. Aku ingin kamu ikut denganku menemuinya dan membahas perawatan kondisi Leo. Banyak sekali penghargaan medis internasional. Dan dia adalah pendiri teori dari beberapa disiplin kedokteran. Dia sudah menyembuhkan banyak penyakit tak tersembuhkan kelas dunia. Luar biasa. Dia pasti bisa menyembuhkan Leo, kan? Aku akan SMS kamu alamatnya. Setelah pidatoku besok, mari kita bertemu di kantor profesor. Oke. Hei, Vanessa, kita penyelamat keluarga Sterling. Masa kamu perlakukan penyelamatmu begini? Astaga, bencana sekali. Sterling putus rantai modal kita hanya dengan satu kata. Jadi Vanessa, cari koneksi, cepat.
Selama ini, bisnis Vance bergantung pada Sterling. Tanpa penyokong, kita bakal mati kelaparan. Betul, Vanessa. Kamu pikirkan sesuatu, cepat. Aku tahu, menyebalkan. Sebelum dunia luar tahu bahwa Sterling putus dukungan untuk Vance, kita perlu memanfaatkan semua koneksi yang kita dapat dari hasil memanfaatkan. Cari jalan lain. Profesor yang dulu Julian kenalkan padaku, sepertinya orang penting. Kalau dia memberiku rekomendasi, pekerjaanku aman. Seharusnya ini tempatnya. Tiara, apa yang kamu lakukan di sini? Perempuan jahat. Kamu lagi? Kau tidak benar-benar di sini untuk meminta Profesor Wright mengobati anakmu, kan? Apa kau tahu berapa banyak VIP yang bahkan tidak bisa mendapatkan janji dengannya? Kau pikir kau layak? Lucu kau bilang begitu. Aku masih punya urusan yang belum selesai denganmu dari terakhir kali. Karena kau di rumah sakit hari ini, aku tidak perlu memanggil ambulans untukmu. Lihat ini, Julian secara pribadi mendukung ini. Mendukung. Ini surat rekomendasi yang perlu tanda tangan Profesor Wright. Dengan ini, aku akan belajar di sekolah kedokteran terbaik. Ini akan membuka jalan bagi keluarga Vance di industri farmasi. jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku akan cukup baik hati untuk membiarkanmu menemuinya. Kamu benar-benar perlu pendidikan tambahan, tapi sekarang sebaiknya kamu ke lantai 3. Lantai 3 yang mana? Bagian psikiatri ada di lantai 3. Kamu benar-benar sakit jiwa. Daftar sekarang, atau akan terlambat. Apa kamu benar-benar berpikir? Hanya karena Tuan Muda Sterling berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkanmu, dia benar-benar tertarik padamu. Mereka hanya kasihan padamu. Akulah yang selalu menjadi buah hati mereka. Lihat dirimu sendiri. Menyeret beban mati itu. Mana bisa kamu menyamai aku? Lihat itu, Leo. Kalau kamu tidak belajar keras, kamu akan jadi paranoid seperti dia. Ayo pergi. Profesor Wright tahu aku datang. Dia sudah bilang ke resepsionis bahwa mereka menunggu tamu VIP hari ini. Kamu mau ke dokter? Mimpi saja. Ada apa di sini? Profesor Wright. Julian, akhirnya kau datang. Perempuan gila ini membuat masalah. Aku hampir memberinya pelajaran. Maaf, aku terlambat. Baru sampai. Cuma ada anjing penjaga di sini. Agak berisik. Kau bilang siapa anjing? Ini rumah sakit. Dilarang berisik di sini. Oh, iya, Profesor Wright. Saya datang menemui Anda. Dokter Sterling sudah memberitahu saya tentang kondisi Leo. Golongan darah rupiah negatif yang dikombinasikan dengan gangguan pembekuan darah memang rumit. Tapi dia masih muda. Kemungkinan sembuhnya tinggi. Saya akan memberikan rencana perawatan terbaik yang tersedia untuk merawatnya. Baik, saya mengandalkan Anda. Terima kasih, dokter. Jangan berterima kasih kepada saya. Jika kau ingin berterima kasih kepada siapapun, berterima kasihlah pada Pak Sterling. Selama bertahun-tahun, berkat dia menjadi relawan sebagai kasus medis untuk penelitian saya. Rencana perawatanmu semuanya berdasarkan eksperimen gejala yang ia alami. Dialah pahlawan sebenarnya. Jangan bilang itu karena saya. Pada awalnya, saya hanya mencari pengobatan untuk diri saya sendiri, tapi sekarang, bisa membantu Leo, saya benar-benar senang. Kamu juga punya gangguan pembekuan darah? Tapi, penyakit ini langka dan sangat genetik. Jika kamu sehat, Tiara, masalahnya mungkin ada pada ayahnya. Saya sarankan kalian berdua datang untuk pemeriksaan lain kali. Mungkin kita akan menemukan pendekatan baru. Jadi itu sebabnya, Julian menyimpulkan bahwa Leo adalah putranya. Mama, jadi, apakah aku mewarisi penyakitku dari Paman Julian? Paman Julian, apakah kamu ayahku? Profesor Wright, bisakah saya bicara dengan Anda sendirian? Ayo, kita keluar dan bermain, ya, MHM? Ibu bilang penyakit darah Leo itu keturunan? Apakah 100% pasti? Profesor Ratna, Anda baru mengatakan. Penyakit darah Leo kemungkinan besar bersifat genetik. Apakah kemungkinannya 100%? Tidak tepat 100%. Kami tidak bisa mengesampingkan mutasi genetik. Tapi golongan darah Leo istimewa. Kemungkinan perkawinan sedarah sangat tinggi. Meskipun kami belum bisa memastikan segera, berdasarkan kondisi saat ini, Julian sangat mungkin adalah ayah biologis Leo.
Aku rasa aku belum siap untuk tinggal bersamanya. Oh, ada apa? Mungkinkah penyakit Leo bahkan membuat Profesor Ratna bingung? Bukankah kamu baru saja pamer? Kenapa kamu menyelinap pergi dengan ekor di antara kaki? Seperti anjing liar yang menyedihkan. Bocah nakal yang kau lahirkan dengan pria lain, pantas juga memiliki kehidupan yang murahan. Kamu ngeliatin apa? Apa aku salah bicara? Kalau kamu berani gosipin anakku lagi, kamu akan berakhir bukan cuma di bagian psikiatri, tapi juga di bagian bedah plastik. Kamu berani? Jangan khawatir. Julian, Jelas karena perempuan ini main gila, makanya Leo lahir sakit. Aku nggak bilang apa-apa yang salah. kalau di rumah sakit ada yang gak sesuai keinginannya, dia melampiaskannya padaku. Kamu takut apa? Aku di belakangmu. Dengan pengalamanku di bidang bedah klinis, setiap kali dia mukul kamu, aku akan menjahitmu. Menjahitmu biar dia bisa mukul lagi. Kamu nggak akan mati. Tiara pikir dia itu siapa sih? Kenapa dia membelanya begitu? Profesor Wright, saya datang khusus hari ini untuk minta tanda tangan ibu pada surat rekomendasi yang Julian bilang ke ibu sebelumnya. Saya sibuk, tidak punya waktu. Hei, Saya di sini atas rekomendasi Julian Sterling. Kalau ibu tidak tanda tangan, ibu akan menyinggung keluarga Sterling. saya dengar semua kata-katamu barusan. Sebagai dokter, tugas saya adalah menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan nyawa. Tapi hanya karena pasien berlatar belakang miskin, kamu mengejek dan menghina mereka. Seseorang dengan hati yang jahat seperti itu, menandatangani surat rekomendasimu akan mencoreng reputasiku. Kamu, Lagi pula, apa Dr. Sterling tadi melihatmu? Dia tidak menyambutmu, dan saya juga pasti tidak. Tiara, tolong tunggu. Dr. Sterling, ini tentang kondisi Leo. Ada lagi yang ingin ibu tanyakan? Ini surat rekomendasi untuk program nutrisi di Universitas Kedokteran. Untukku? Dari ngobrol dengan Bapak, saya bisa lihat Bapak benar-benar paham nutrisi, dan dasar Bapak kuat. Pernahkah Bapak berpikir untuk mendalami nutrisi? Apa saya benar-benar bisa? Saya bisa sisihkan tempatmu. Apa saya benar-benar bisa mendaftar? Bukankah persyaratan di Universitas Kedokteran sangat tinggi? Saat saya bertanya padamu tentang makanan bergizi sebelumnya, saya sudah berpikir kamu harus mendalami bidang ini. Jika saya bisa menyelesaikan gelar saya akan bisa mendapatkan sertifikasi ahli gizi profesional. Terima kasih, Profesor Wright. Biarkan aku menerima telepon ini dulu. Tunggu saja di sini untukku, oke? Mama Om Julian baik kan? Kenapa kamu bilang begitu? Gak apa-apa, kerja Om Julian itu penting. Kamu kelihatannya gak terlalu senang. Kamu gak mau Om Julian jadi ayahku? Oh, Om Julianmu hebat, dia lembut dan tenang. Dia pria hebat, tapi dia bukan yang benar-benar cocok untukmu kan? dari mana kamu belajar itu? Tapi kamu nggak salah. Jadi, cowok seperti apa yang kamu suka, Mama? Aku suka. Kenapa kamu melamun? Dia tadi terganggu lihat kamu. Aku paham. Dia tipe kamu. Kamu ngapain di sini? Vino, kenapa kamu di sini? Untuk mengantar ibu dan anak pulang. Sepertinya aku belum kasih tahu soal jadwal kita hari ini. Kamu ada laporan akademik pertama jam 10, dan pertemuan puncak jam 12. Kalau tidak segera pergi, kamu bakal telat. Maaf, Leo. Gak apa-apa, Om Julian. Kerja itu penting. Oke. Kami akan merepotkan sopir Sterling. Tiara. Perampokan. Diam.
Polisi keadilan, bergerak. Hahaha. Menyerah? Berhenti menggelitikku, Papa Aditya. Geli, Mama, tolong. Papa Aditya, Ya. Karena situasi masih belum jelas, aku akan biarkan dia mulai terbiasa. Jadi kenapa kalau dia panggil aku Papa? Omong kosong. Tuan bilang hari ini karena udah mulai dingin, dia ingin makan hotpot. Atas nama dapur, saya kesini tanya Tiara dan Tuan Muda soal pantangan makanan. Tanpa daun bawang, tanpa bawang putih, tambah ketumbar. Kamu juga nggak suka daun bawang dan bawang putih? Kamu suka ketumbar juga ya? Nah, lihat, selera aneh. Dia pasti ikut jejak bapaknya. Dia... Dan aku nggak makan. Hei, biar aku kasih tahu. ada apa? Beberapa hari lagi, kru TV datang ke rumah untuk syuting variety show bareng aku, dan kamu serta Leo harus ikut tampil di kamera juga. Siap-siap dari sekarang. Hah? Masa sih? Apa urusan variety show kamu sama aku? Ini merekam kehidupan sehari-hariku di rumah, dan kamu serta Leo adalah kehidupan sehari-hariku sekarang. Jadi, mana nggak ada hubungannya? Enggak. Aku nggak peduli, aku udah bilang iya. Ayo, Leo, kita main. Saya terjepit di antara dua pilihan sulit. Vino dan Aditya bikin aku gila. Pak CEO, kenapa Anda di sini sendirian? Bukankah Anda bilang akan mengajak Tiara ke konser? Konser apa? Apakah kamu sudah selesaikan laporan bulanan? Bukankah Anda suruh saya kosongkan jadwal Anda hari ini? Laporan ini dari mana? Saya bilang ada, jadi ada. Panggil semua manajer departemen ke sini untuk laporan bulanan, sekarang. Satu kata dari CEO, dan karyawan kelelahan sendiri. Pak CEO, apa yang Anda lihat? Anda kelihatan sangat senang. Strategi pasar. Wah, di antara dua pilihan sulit. Julian dan Aditya, satu lebih menyebalkan dari yang lain. Pak Aditya, kenapa Anda di sini sendirian? Bukankah kamu bilang kamu akan mengajak Tiara ke konser? Konser apa? Sudah selesai laporan bulananmu? Bukankah Anda bilang padaku untuk mengosongkan seluruh jadwalku hari ini? Laporan apa? Aku bilang ada, ya ada. Sekarang, panggil semua manajer departemen ke sini untuk laporan bulanan. Bos buka mulut. Dan karyawan bekerja banting tulang. Pak Victor, apa yang Anda lihat? Kenapa Anda senang sekali? Mempelajari strategi pasar. Aku hanya bilang begitu saja. Cuma ingin bersenang-senang di industri hiburan. Aditya, dia benar-benar berencana membiarkanku syuting acara di rumah Sterling. Penggemarnya pasti akan iri sekali. Ganti bunga itu untukku. Apa kau tidak tahu aku benci bunga jenis ini? Itu sama sekali tidak cocok dengan warna kulitku. Tidak, Aditya menyiapkannya, khusus untukku. Baik, sisi kiriku adalah sudut terbaikku. Saat pengumuman resmi keluar, taruh kamera di sana. Kau pikir, kau siapa? Aku lawan main baru Aditya? Tentu saja. Pemeran utama wanita acara hari ini. Kenapa pembawa sial itu ada di sini? Keluarkan dia dari sini. Sekarang. Jika dia merusak acara debutku, karirmu berakhir. Kau gila? Hei, berani-beraninya kau kasar padaku?
Apa sebenarnya yang dirahasiakan Aditya? Siaran langsung resmi dimulai. Mari kita sambut dengan hangat pembawa acara pria dan wanita hari ini di panggung. Serius? Apakah bintang itu selalu bersikap sok? Sebelum kita mulai resmi, saya ingin bertanya dulu. Tiara, apa pendapatmu tentang aku? Lumayan. Jadi, menurutmu aku akan menjadi pasangan yang baik? Ayah yang baik? Kurasa begitu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dengan jutaan orang menonton langsung, aku mau tanya kamu, Tiara, maukah kamu menikah denganku? Kamu bercanda denganku? Ini tidak ada di naskah. Berdiri, sekarang. Aku benar-benar serius. Hebat sekali. Lamaran tulus dari superstar Aditya. Jutaan orang menonton langsung sekarang. Para penggemar, ketik 999 di chat. Puluhan juta orang menonton sekarang. Jika kau menolak cincinku di sini, aku akan dalam masalah besar. Pada akhirnya, dia memilih Aditya. Tidak, aku tidak setuju. Saya masih tidak setuju. Aditya, Aku yang paling cocok secara status sosial untuk menjadi mitra pernikahan keluarga Sterling. Beraninya kau melamarnya. Tiara, mana mungkin dia layak untuk keluarga Sterling? Layak untukmu? Hah, mana mungkin? Apa kau bahkan tahu perempuan pelin-pelan itu sudah tidak terpisahkan dari Julian? Sekian live streaming hari ini. Sampai jumpa lagi. Bagaimana kau bisa mengacaukan ini? Mana janjimu untuk tidak mengacaukannya? Bagaimana dia bisa masuk? Aku baru saja mengusirnya. Usir dia, sekarang. Suruh dia pergi. Tiara, aku tidak akan membiarkanmu menikahi Aditya. Maaf, aku seharusnya lebih siap kalau dia tidak ikut campur. Bahkan tanpa dia ikut campur, aku tetap tidak akan setuju. Kamu menolakku. Jika aku tahu acara yang kamu maksud itu sebenarnya lamaran, aku tidak akan pernah setuju untuk ikut. Aditya, aku tahu, kamu benar-benar suka Leo, tapi aku belum siap menghabiskan seluruh hidupku bersamamu. Baik, aku akan memberimu waktu. Kamu tidak ingin menikah denganku. Aku masih bisa menjadi ayah Leo. Vino. Siapa yang membuatnya marah? Dia memasang wajah cemberut lagi. Vino, aku akan masak malam ini. Aku makan di luar malam ini. Tumisan daging sapi buatanku enak banget. Mau coba? Apa? Aditya nggak bisa makan sendirian? Kamu kenapa? Kamu akhir-akhir ini bertingkah aneh. Apa kamu lagi hormonal? Jadi aku yang aneh? Ngomong-ngomong, aku belum memberi selamat padamu dan Aditya. Memberi selamat? Aku tidak cemburu. Lalu kenapa aku mencium bau kecemburuan di udara? Vanessa, pikirkan cara untuk memulihkan kerugian keluarga Vance. Kalau begini terus, seluruh keluarga akan kelaparan. Ini semua salah Tiara. Kalau dia tidak selalu menentangku, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Aku tidak tahu apa yang merasuki keluarga Sterling. Mereka semua bertingkah seperti kesurupan. Karena yang muda tidak bisa diandalkan, langsung saja kita hadapi yang tua. Selama kita memegang kartu penyelamat atas keluarga Sterling, mereka tidak bisa menyingkirkanmu. Bates, kenapa Tuan memanggil kita semua kembali? Jangan bilang dia ingin membagi harta keluarga lebih awal.
Konyol. Omong kosong. Kalian sudah dewasa sekarang. Memang kita punya Leo. Tapi pada akhirnya dia hanya punya satu ayah. Jadi, mari kita segera finalisasi pernikahan keluarga Vance. Julian di mana? Julian bilang tuan muda punya hasil tes penting, jadi dia akan mengambilnya sendiri. Sudahlah, dia tidak penting. Baiklah, aku juga pergi. Baru ingat aku ada pemotretan hari ini. Ada rapat siang ini. Tuan, lihat mereka. Berhenti di situ. Keluarga Sterling selalu menepati janji. Ini bukan lelucon. Vino, aku mau menikahimu. Vanessa ingin menikahi Vino. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa menikahiku begitu saja karena kamu mau? Lagian, Vanessa menyelamatkan nyawaku. Aku berjanji padanya. Keluarga Sterling mampu membiayai seorang pemalas. Tapi pernikahan tidak mungkin. Vino, aku sangat suka kamu. Aku sungguh tidak suka kamu. Aku sudah punya seseorang yang aku suka. Hei, Pak Tua, dia menyelamatkanmu. Kaulah yang harus membalas budi. Kaulah yang membuat janji. Dia bersikeras menikah ke keluarga Sterling. Maka kamu nikahi dia. Aku tidak keberatan punya ibu tiri. Kalau tidak ada cara lain. Tentu saja tidak. Pak Sterling, Anda pasti bercanda. Vino satu-satunya untukku. Aku hanya akan menikah dengannya. Baiklah, aku setuju. Benarkah? Gak mungkin. Ini bukan zaman feodal lagi. Kenapa kamu memaksakan perjodohan? Pernikahan Vino bukan lelucon. Maksudku, Tiara, kamu pasti peduli banget sama pernikahanku, ya? kenapa kamu selalu ikut campur? Tiara, kenapa kamu menginterupsi? Aku tidak peduli apa urusanmu dengan keluarga Sterling, tapi kau tidak akan menikah dengan Vino. Titik. Kenapa tidak? Karena dia adalah ayah kandung Leo. Apa yang baru kamu katakan, Julian? Vino adalah ayah Leo. Bagaimana mungkin? Kamu berbohong. Halo, Pak Sterling. Saya Rachel, Junior Julian. Saya juga dokter lab Leo. Ini laporan tes hemolisis Leo. Apa itu tes hemolisis? Karena kami bertiga melakukan tes paternitas homolog, itu tidak bisa membedakan kami, jadi saya mengambil sampel darah dari kami semua, dan melakukan tes hemolisis dengan darah Leo. Secara biologis, kembar tiga identik memiliki gen yang sangat mirip. Tapi dalam genetika, darah seorang anak dan ayah biologisnya, dalam kondisi tertentu, akan menghasilkan reaksi hemolisis. Itulah mengapa rumah sakit tidak mengizinkan donor darah antar anggota keluarga dekat. Darah Vino menunjukkan reaksi hemolisis dengan darah Leo. Jadi kamu benar-benar orang itu dari dulu. Apa, Vino? Julian, kenapa kamu melakukan tes hemolisis tanpa alasan? Dan begitu saja, anakku lepas dari tanganku. Karena aku menemukan gadis yang dulu milikku 6 tahun lalu. Apa yang terjadi? Katakan. 6 tahun lalu, aku menghadiri pesta perpisahan Julian di Hotel Grand Summit. Dia minum terlalu banyak di pesta itu. Aku mengantarnya kembali ke Hotel Grand Summit. Aku tahu itu hanya kesalahan mabuk. Julian akan pergi ke luar negeri. Aku tidak ingin mengalihkan perhatiannya. Jadi aku menyembunyikannya selama ini. Sampai aku dengar dia mencari anaknya. Nona Rachel, kamu gadis yang baik. Kamu pasangan yang sempurna untuk Julian. Sepertinya kamu sudah terbiasa menjadi Nyonya Sterling. Omong kosong, aku belum setuju.
Jadi, Bapak akan jadi ayahku mulai sekarang? Bukan dari sekarang, aku sudah sejak dulu. Bagus, bagus. Hari ini berkah ganda. Sedang apa? Pak Sterling, bukankah Bapak sudah berjanji padaku? Hanya saja Vino dan Julian sudah. Jangan lihat aku. Aku lebih baik mati. Saya tidak peduli, Pak Sterling. Anda bilang jasa menyelamatkan jiwa adalah utang terbesar. Anda berjanji akan mengabulkan permintaan saya. Saya ingin menikahi Vino sekarang juga. Jasa penyelamatan apa? Aduh, aku keceplosan. Ini urusan antara aku dan keluarga Sterling. Apa hubungannya dengan kamu? 12 tahun lalu, tekanan darah ayahku melonjak. Vanessa memanggil ambulans. Untuk membalas budinya, Pak Tua menjanjikan kontrak pernikahan dengan keluarga Sterling. Panggilan ambulans 12 tahun lalu? Maksudmu malam titik balik musim dingin 12 tahun lalu? Jasa penyelamatan di Jalan Lotus, kan? Hah? Kok kamu tahu? Tiara, aku sudah bilang soal ini. Kenapa kamu mengungkitnya sekarang? Karena sayalah yang menyelamatkan Anda. Apa yang Anda bicarakan? Ayah? Ayah? Apa ayah yakin gadis kecil saat itu adalah Vanessa? Bukankah sudah jelas? Aku sangat pusing sampai tidak bisa lihat lurus. Aku hanya ingat gadis itu bilang dia adalah putri keluarga Vance. Saat itu, aku memang masih putri dari keluarga Vance. Tapi setahun kemudian, Pak Vance, Helen dan Ibu Vanessa tertangkap basah di ranjang oleh ibuku. Setelah itu, aku meninggalkan keluarga Vance bersama ibuku. Tahun itu, Vanessa sudah berusia 15 tahun. Tiara, jangan bicara sembarangan. Pak Sterling, jangan percaya dia. Saat itu, untuk mencarimu. Aku memberimu gelang manik-manik sebagai tanda. Kamu dulu bilang tidak sengaja kehilangannya. Aku. Benda yang kau beri padaku, aku sudah membawanya selama bertahun-tahun, menjaganya dengan hati-hati. Tak pernah hilang. Ya, itu dia. Ini dia. Ini semua takdir, Tiara. Kamu ditakdirkan menjadi seorang Sterling. Keren. Jadi selama ini, kamu menggunakan itu untuk menekan kami, mempermainkan seluruh keluarga kami. Itu bukan ideku. Aku masih kecil waktu itu. Aku tidak tahu apa-apa. Itu ibuku. Dia yang menyuruhku. Kamu masih muda saat itu. Masih belum mengerti? Selama ini, bantuan yang kamu minta dari keluarga Sterling, tidak ada satupun yang terlewat. Aku sudah terlalu lama menahanmu. Satpam, keluarkan dia sekarang. Pak Sterling, selama ini, Bapak memperlakukanku seperti bagian dari keluarga. Kita punya ikatan, kan? Bapak tidak bisa begitu saja mengusirku. Hei, seseorang. Julian, Aditya, aku juga adik kecil yang kalian sayangi sejak kecil. Sekarang kalian membelakangi aku begitu saja. Bagaimana dengan semua kenangan itu? Apakah itu tidak berarti apa-apa? Sepertinya aku lagi sial. Mulai saat ini juga, keluarga Sterling akan mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Vance. Siapapun di industri ini yang berani berbisnis dengan keluarga Vance juga akan masuk daftar hitam. Vino, tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Sekarang giliranmu untuk merangkak kembali ke tempat asalmu. Mulai sekarang, keluarga Vance dilarang memasuki kota Riverdale. Lepaskan aku. Aku tidak pergi. Tolong, aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi. Harus bikin keributan gitu. Vino punya anak laki-laki. Julian punya istri manis. Cuma aku yang gak punya apa-apa. Sendirian. Apa, iri? Kalau gitu, punya anak sendiri, HMPH? Iya, Leo anakmu. Tapi dia juga keponakanku kan. Lagi pula, kalau aku punya anak, dia pasti lebih lucu dari anak-anakmu. Aditya, ada yang mau ketemu kamu? Papa, kamu panggil aku apa? Kamu anak siapa? Dan di mana ibumu? Aditya, lama nggak ketemu.
Stella. Aku ingat dia. Dia mantan agen Aditya, tapi dia tiba-tiba mengundurkan diri 6 tahun lalu. Stella, apakah itu kamu malam itu? Itukah sebabnya kau pergi tanpa pamit saat itu? Luna, kemarilah. Katakan sesuatu. Ini anak siapa? Tunggu aku. Tunggu aku. Bates, kau lihat itu? Gadis kecil itu, bukankah dia persis seperti anak durhaka itu, Aditya, saat dia masih kecil? Mirip, sangat mirip. Hei Vino, ceritakan pada kami secara detail, dan beritahu kami gosipnya. Apa yang terjadi di antara mereka? Yah, itu cerita yang sama sekali lain.